Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kaifa halukum ya jamaah? Alhamdulillah, saya. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Khaliq Ar-Raziq Dzul Quwwatil Matin, yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memiliki kekuasaan, kekuatan. Maka hendaklah kita selalu bersandar kepadanya, berharap kepadanya, meminta kepadanya, dan memperhatikan segala perintah dan larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam akhlak, suri teladan kita dalam muamalah, suri teladan kita dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa mengikuti cara beliau, maka tidak akan diterima ibadahnya. Maka sudah sepantasnya lah kita mempelajari tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Ketika kita tahu, kita amalkan. Ketika kita amalkan, kita tegakkan. Masyaallah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam kajian yang semoga Allah Rabbul Alamin berkahi ini. Dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat ya umat al-Islam. Tatkala kita dimudahkan Allah untuk menuntut ilmu agama, tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, tatkala kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ini sebuah keselamatan. Ini sebuah jalan lurus. Ini sebuah cahaya dari Allah Rabbul Alamin yang hendaklah setiap kita senantiasa mensyukurinya. Apalagi kita berkumpul untuk berbekal akhirat, yang mana kita lihat di antara manusia berkumpul untuk bekal dunianya, berkumpul untuk kesenangan dunianya. Maka tatkala mereka meninggalkan dunia, apa yang dibawa tidak ada. Tapi masya Allah, tabaraka rahman, berkumpulnya kita di sini adalah berbekal untuk akhirat. Sehingga tatkala Allah mencabut nyawa kita, Fulan bin Alan tidak ada lagi di majelis ilmu, tidak datang lagi ke majelis ilmu, ternyata telah dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Mungkin tidak jemaah, mungkin saja saya, mungkin saja Anda, mungkin saja orang di luar sana pasti akan mati, pasti akan meninggal dunia. Maka kalau kita membiasakan seperti ini, mudah-mudahan dengan itu kita bisa berbekal yang cukup untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita simak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana aku menuntut ilmu? Maksudnya bagaimana kita bersama-sama untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Bagaimana caranya? Karena proses itu sangat diperhatikan jemaah. Tidak hanya visi-misi, visinya, misinya juga diperhatikan. Tidak hanya tujuan, tapi jalan untuk mencapai tujuan itu sangat diperhatikan dalam agama. Allah Rabbul Alamin pun memperhatikan proses seseorang, bukan capaiannya, hasilnya. Simak di antara penjelasan Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Ada yang
bisa jawab gimana? Al-Mulk ayat kedua. Nah, Al-Ladzi bahwa ahsan tabarakallahu. Sudah punya zikir pagi kan? Belum. Punya. Sifat salat Nabi sudah juga. Gimana? Atau kasihkan yang lain nanti ya, hadiahkan ke yang lain. Barakallahu fiikum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan aksarukum amalan, bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik proses amalannya. Makanya Al-Imam As-Sa'di dan para ulama tafsir yang lain mengatakan maksud yang paling baik di sini adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar caranya mengikuti Nabi SAW, yang paling ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi yang dinilai Allah itu apa? Caranya, bagaimananya. Dan begitu pun kita di sini jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika belajar agama, bermajelis ilmu, hendaklah setiap kita memahami bagaimana cara bermajelis ilmu, bagaimana cara mendapatkan ilmu. Prosesnya itu kita pelajari. Jadi belajar kita tidak asal-asalan. Belajar kita itu benar-benar berkualitas, karena sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik, masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pertemuan ini kita akan pelajari bagaimana kita menuntut ilmu. Karena di pertemuan yang lalu dahulu kala di bulan lalu kita pelajari tentang apa? Masih ingat enggak? Ibu-ibu masih ingat enggak tentang apa temanya ibu-ibu? Masya Allah. Baik, saya ingin tanya ke salah satu akhwat. Kalau bisa jawab, insya Allah diberikan hadiah. Ada panitia apa? Ada nggak? Ada ya, nanti kita titipkan. Baik, pertanyaannya buat ibu-ibu. Sebutkan 2 sebab atau 2 alasan kenapa kita belajar, kenapa kita menuntut ilmu agama. Baik, ibu-ibu, kita sudah belajar kan? Nah, silakan yang bisa jawab, angkat tangan dan menjawabnya. Insya Allah nanti kita akan kasih hadiah. Nah, siapa? Karena ini adalah ibadah, kemudian karena warisan para rasul bingung. Nah, akan dikasih nanti kita. Insyaallah Allah berkati. Kemudian ya ikhwan, alhamdulillah kita banyak rezeki hari ini, kita bagi-bagikan. Sebutkan 2 berikutnya. Sudah 2 disebutkan, karena ibadah dan kemudian karena warisan para nabi. Kemudian yang berikutnya, sebutkan 2 lagi buat ikhwan. Nah, fadhol. Jalan menuju surga, mudahkan jalan yang menuju surga. Nah, semua sesuai dengan pembahasan kita ya. Ya, masya Allah, ya Allah. Punya sifat salat Nabi? Belum punya. Baik, kita bahas berapa poin waktu itu? 7 Pak. 7. Baik, kita sudah sebutkan 4. Sebutkan 3 berikutnya atau 2 berikutnya yang akhwat. Nah, ibu-ibu, silakan. Kita murojaah. Masih banyak, masya Allah. Nanti kajian kita habis bagi-bagi hari ini. Baik, ibu-ibu gimana? Merasakan ketenangan jiwa. Nah, merasakan ketenangan jiwa. Terus apa lagi? Mendapatkan
mendapatkan rahmat Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fiik. Sebenarnya itu satu poin. Hayakallah, hayatillah. Baik. Yang ikhwan, apa zikir pagi? Silakan. Enggak apa-apa, dua aja dikasih. Banyak nih. Nah, ya ikhwan, sisanya silakan disebutkan. Nah, karena tanda kebaikan seorang hamba. Nah, merupakan tanda kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian, Mengampuni dosa-dosa. nah, masya Allah, dapat mengampuni dosa-dosa. Yang mana? Mau yang mana? Sifat salat tadi. Masya Allah. Ada lagi yang tersisa? Kalau ada lagi silakan mengacung dan menjawab. Sudah ya? Sudah semua. Ada lagi Pak? Nah, berarti alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lalu telah kita pahami dan kita amalkan bersama. Ya. Karena masya Allah, para ulama kita mengatakan ihya'ul ilm mudzakaratuhu, menghidupkan ilmu itu dengan mengulang-ulangnya. Bil murajaati tasfuhul ulum, dengan murajaah ilmu itu akan semakin kuat. Dan adapun pertemuan ini sebenarnya ini melanjutkan pembahasan yang dahulu, ya, agar semakin sempurna pemahaman kita tentang pentingnya ilmu dan mempelajarinya. Baik, bagaimana kita belajar? Maka jawabannya yang pertama adalah memiliki prinsip ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Jadi kita datang hadir di majelis ini, duduk di majelis ilmu, kita dengarkan ilmu itu, semua tujuan kita arahkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Berbeda dengan orang yang di pasar mungkin. Ya. Tujuan mereka adalah untuk mencari uang dan kemudian agar bisa memberikan makan anak dan ya, keluarganya. Kalau kita hadir di majelis ilmu ini untuk Allah Rabbul Alamin, karena Allah Rabbul Alamin. Jadi semuanya mudah-mudahan ya kita bisa mengoreksi kembali niat kita, periksa kembali hati kita, ya, untuk siapa kita hadir di majelis ilmu ini. Hendaklah setiap kita meyakini ya, hadirnya kita di sini niatnya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Ya karena tentunya majelis ilmu ini merupakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, majelis ilmu ini adalah perkara ibadah. Ya. Sehingga ibadah itu butuh apa? Ikhlas. Agar ibadah itu diterima butuh ikhlas. Maka hendaklah setiap kita benar-benar ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin, datang ke majelis ilmu karena Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka itu, manusia itu, diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin melainkan beribadah kepadanya. Ya. Jadi tidak ada perintah Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Satu perintah utama dari Allah agar setiap kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian bagaimana cara ibadahnya? Ya, dijelaskan oleh Allah, yaitu mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan ketaatan, yakni ikhlas. Ibadah bukan asal-asalan, ibadah yang didasari dengan ikhlas hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahi jemaah, kalau kita menuntut ilmu agama, ya, niatnya itu hanya untuk Allah, maka ringanlah kaki ini melangkah. Dan kalau seandainya kita malas-malasan, kita ogah-ogahan, ya, kalau mau ke masjid untuk belajar itu merasa berat sekali. Apalagi kalau sudah main Facebook, ada jadwal kajian, wah, gimana yang dipilih? Kalau dia
periksa hati kita ini jemaah. Tipsnya, kalau kita mau semangat terus belajar, kita semangat untuk bermajelis ilmu, maka sering-seringlah koreksi hati. Ini untukmu, ya Allah, aku lakukan ini karena Allah akan mudahkan. Allah jemaah. Makanya tidak heran kalau kita belajar sirah para ulama dalam mempelajari agama ini. Mereka rela berjalan selama sebulan. Mereka berani mengorbankan hartanya, barang-barangnya untuk berbekal majelis ilmu, pergi ke majelis ilmu. Ada yang bahkan subhanallah sampai kekurangan bekal memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Dedaunan, apa saja minum, apa yang bisa dia minum. Tapi mereka tetap belajar agama. Kok bisa ya seperti itu? Sedangkan kita hadir ke majelis ilmu sebenarnya jaraknya sedikit. 5 menit sampai, 10 menit sampai. Lalu kenapa kan? Para ulama sebulan, 2 bulan. Mereka sampai berjalan kaki, naik kendaraan, onta dan lain sebagainya. Kita naik motor, naik mobil, tetap malas. Berarti ada sesuatu dalam hatinya. Kalau hati ini bersih, Allah akan mudahkan belajar agama. Ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, infak, akan terasa mudah semuanya. Asal kita memiliki hati yang bersih, niat ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Maka saya ingatkan kepada diri saya juga, karena hati itu berbolak-balik. Setiap kita hendaklah senantiasa memperhatikan hati ini. Baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dalil berikutnya, ini dalil ancaman. Tatkala seseorang niatnya itu bengkok, niatnya itu menyimpang, simaklah ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Barang siapa yang belajar ilmu, maksudnya apa ini? Ilmu agama. Karena kaidahnya kalau Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang ilmu, maka ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Sebagaimana Allah katakan juga dalam surat Toha, Rabbi zidni ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang seharusnya dia niatkan untuk Allah azza wa jalla. Niatnya seharusnya seperti itu. Akan tetapi la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Ternyata tidaklah dia belajar melainkan agar mendapatkan keuntungan dari dunia. Niatnya dunia, bukan niatnya akhirat, bukan niatnya untuk Allah Rabbul Alamin, untuk fulan bin Allah, untuk materi, untuk harta benda, untuk jabatan, untuk kepentingan lainnya. Ada niat-niat lain selain Allah Rabbul Alamin. Maka ancamannya apa jemaah? Simak, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Padahal jemaah sekalian dirahmati Allah Rabbul Alamin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan orang yang menuntut ilmu agama. Dia hadir di majelis ilmu, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan mendapatkan aromanya surga pun tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Berarti menunjukkan kepada kita ada yang orang nampaknya baik, ada orang yang fisiknya kelihatan baik, tapi kalau niatnya salah, batinnya salah, maka tidak dianggap oleh Allah Rabbul Alamin. Pentingnya kita mengoreksi diri kita. Dan tidak hanya itu, banyak lagi ancamannya. Bukankah salah satu di antara orang yang pertama kali masuk neraka, orang yang pertama kali masuk neraka adalah siapa? Al-Qari, orang yang baca Quran. Agar apa? Agar dia ingin dikatakan qari, orang yang memahami orang yang pandai membaca Al-Quran. Ada tujuan tertentu. Orang yang berinfak agar
agar dikatakan dia orang yang dermawan. Ada niat tertentu. Orang yang alim agar dikatakan dia alim. Wallahi jamaah, maka hapuslah semua niat-niat itu. Kita jadikan niat ini hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Apalagi dalam perkara menuntut ilmu agama ini. Ya. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas, maka segala usaha kita untuk menuntut ilmu agama akan dimudahkan. Bahkan kalau lagi hujan, misalkan ini hujan ya, tetap menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena langkahnya itu mudah, ringan. Karena hatinya yang bersih untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau hatinya sudah kotor, mau bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun keadaan di jalan, bagaimanapun kendaraannya, semewah dan apapun kendaraannya, tetap saja berat. Karena itu bukan faktor utama, tapi faktor utama adalah apa yang ada dalam hatinya. Baik, masyaallah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi cara kita adalah ikhlas karena Allah Rabbul Alamin dalam menuntut ilmu agama ini. Kemudian yang kedua, masyaallah ikhwan, ya ibadallah, ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cara kita menuntut ilmu agama yang kedua adalah belajar atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pondasinya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ jamaah. Ini poin penting ya. Tidak cukup sampai di situ, karena betapa banyaknya orang-orang yang salah dalam memahami agama, keliru dalam mengamalkan agama, karena sebab tidak memahami poin selanjutnya. Apa itu jamaah? Dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para pendahulu kita, yaitu para sahabat. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita harus memahami kedua ini, Al-Quran dan Sunnah ini, dengan pemahaman para sahabat? Kalau kita berpikir, siapa yang paling paham tentang keduanya ini?